Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Umayna dari Fakultas Agama Islam Angkatan 23 dengan NIM 23801014. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Media Proyeksi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih itu media proyeksi? Media proyeksi adalah media pembelajaran yang menampilkan pesan, informasi, atau materi ajar dalam bentuk visual melalui proses pemantulan atau pemancaran cahaya ke suatu permukaan layar, sehingga dapat diamati oleh peserta didik. Nah, media ini menggunakan perangkat optik maupun elektronik seperti LCD proyektor, OHP, slide proyektor, film proyektor, atau perangkat digital sejenisnya untuk menampilkan gambar, teks, animasi, dan video. Nah, adapun jenis-jenis media proyeksi, yang pertama media proyeksi diam, yaitu media yang menampilkan gambar tidak bergerak, contohnya slide atau PowerPoint, transparansi OHP, foto, gambar atau grafik, serta poster digital. Yang kedua, media proyeksi gerak, yaitu media yang menampilkan gambar bergerak, biasanya disertai suara, contohnya video pembelajaran, film edukasi, animasi, serta multimedia interaktif. Yang ketiga, media proyeksi berbasis komputer, yaitu media proyeksi yang menggunakan komputer dan proyektor sebagai alat utama. Contohnya, presentasi berbasis komputer, e-learning, simulasi pembelajaran, aplikasi, dan pembelajaran interaktif. Yang keempat, media proyeksi audiovisual, yaitu media proyeksi yang menggunakan unsur gambar dan suara, contohnya seperti video interaktif, film dokumenter pendidikan, dan presentasi multimedia dengan audio. Nah, adapun fungsi media proyeksi, yang pertama menyajikan informasi secara visual, yaitu media proyeksi membantu menampilkan materi dalam bentuk gambar, grafik, video, atau animasi sehingga informasi lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa dibandingkan penjelasan verbal saja. Yang kedua, mendukung penjelasan guru, yaitu media proyeksi berfungsi sebagai alat bantu guru dalam menjelaskan materi, terutama konsep yang kompleks atau abstrak, sehingga penjelasan menjadi lebih jelas, sistematis, dan terarah. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan atensi siswa, yaitu tampilan visual yang menarik membuat siswa lebih memperhatikan pembelajaran, mengurangi kebosanan, serta membantu menjaga konsentrasi selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, memperluas jangkauan materi. Nah, dengan media proyeksi, guru dapat menghadirkan materi yang sulit diamati secara langsung, seperti peristiwa sejarah, fenomena alam, atau proses tertentu, sehingga wawasan siswa menjadi lebih luas. Nah, yang terakhir, yang kelima, menghemat waktu pembelajaran, yaitu materi dapat disampaikan secara ringkas dan terstruktur melalui media proyeksi sehingga waktu pembelajaran lebih efisien dan dapat digunakan untuk diskusi atau aktivitas belajar lainnya. Nah, adapun manfaat media proyeksi, yang pertama meningkatkan pemahaman siswa, yaitu media proyeksi membantu menyajikan materi secara visual sehingga konsep pembelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu tampilan gambar, animasi, atau video membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, meningkatkan retensi atau daya ingat, yaitu informasi yang disampaikan secara visual cenderung lebih mudah diingat dibandingkan hanya melalui penjelasan lisan. Yang keempat, mendukung pembelajaran interaktif, yaitu media proyeksi memungkinkan adanya diskusi, tanya jawab, dan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Yang kelima, mempermudah akses materi, yaitu guru dapat menyajikan berbagai sumber belajar seperti gambar, video, presentasi, atau presentasi dengan cepat dan praktis. Yang keenam, mengatasi keterbatasan sarana tradisional, yaitu media proyeksi dapat menggantikan alat peraga yang sulit disediakan atau tidak memungkinkan dihadirkan secara langsung. Yang terakhir, yang ketujuh, mendukung pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa dapat belajar bersama, berdiskusi, dan bekerja dalam kelompok dengan bantuan materi yang ditampilkan secara bersamaan. Selanjutnya, cara memilih media proyeksi.
Nah, cara memilih media proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting. Yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya, setiap media yang digunakan harus membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah memahami proses, maka media seperti video atau animasi lebih tepat digunakan. Yang kedua, pilihan media harus sesuai dengan karakter materi. Adapun kelebihan media proyeksi, yang pertama, menyajikan informasi secara visual dan menarik, yaitu media proyeksi mampu menampilkan gambar, teks, animasi, dan video sehingga materi pembelajaran lebih menarik dan monoton. Yang kedua, memudahkan pemahaman materi abstrak, yaitu konsep yang sulit dipahami secara lisan dapat dijelaskan melalui visualisasi sehingga siswa lebih mudah menangkap isi materi. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa, yaitu tampilan yang menarik membuat siswa lebih fokus, antusias, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, menghemat waktu pembelajaran, yaitu materi dapat disajikan secara ringkas, jelas, dan terstruktur sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Yang kelima, penyajian informasi seragam untuk seluruh siswa, yaitu semua siswa menerima materi yang sama secara bersamaan, sehingga mengurangi perbedaan pemahaman akibat penjelasan yang tidak konsisten. Yang keenam, mendukung berbagai metode pembelajaran, yaitu media proyeksi dapat digunakan dalam metode ceramah, diskusi, presentasi, hingga pembelajaran berbasis proyek. Yang ketujuh, fleksibel untuk semua mata pelajaran, yaitu media proyeksi dapat diterapkan pada berbagai bidang studi termasuk PAI, sains, sosial, dan bahasa. Yang terakhir, yang kedelapan, mampu menggabungkan berbagai bentuk media, yaitu media proyeksi memungkinkan menggabungkan teks, gambar, audio, dan video dalam satu penyajian pembelajaran. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.